Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aryani, NPM 21020010028 dari kelas Manajemen Karyawan A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Total Quality Management atau TQM. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu apa sih itu TQM, terus yang kedua, apa sih prinsip-prinsip utamanya, yang ketiga, bagaimana sih penerapannya, yang keempat, contoh perusahaan yang telah menerapkan TQM, yang kelima, apa sih kelebihan TQM, dan yang keenam adalah kekurangannya. Yang pertama, apa sih itu TQM? TQM atau Total Kualitas Management adalah pendekatan terstruktur untuk manajemen organisasi secara keseluruhan. Fokus dari proses ini adalah untuk meningkatkan kualitas output organisasi, baik barang ataupun jasa, melalui perbaikan terus-menerus. Standar yang ditetapkan sebagai bagian dari pendekatan TQM dapat mencerminkan prioritas internal dan standar industri yang ada saat ini. Selanjutnya, apa saja prinsip utamanya? Prinsip utama TQM sendiri ada 8 poin. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan menentukan apakah produk kita berkualitas atau tidak. Masukan dari pelanggan sangat dihargai karena memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada komitmen karyawan. Di sini karyawan harus menyetujui proses dan sistem jika ingin sistem TQM berhasil. Selanjutnya ada tingkatkan secara terus-menerus. Maksudnya sebuah perusahaan harus berevolusi secara bertahap dan mengupayakan perbaikan kecil-kecilan secara bertahap seiring dengan belajar lebih banyak tentang pelanggan, proses, dan persaingannya. Lalu selanjutnya ada kepatuhan terhadap proses, yang mana artinya setiap anggota yang terlibat dalam proses tersebut harus sadar dan terdidik dalam proses tersebut untuk memastikan langkah-langkah yang diambil pada waktu produksi yang tepat. Lalu berikutnya ada pendekatan strategis dan sistematis. Proses dan prosedur perusahaan harus mencerminkan langsung visi, misi, dan rencana jangka panjang organisasi. Total Quality Management memerlukan pendekatan sistem dalam pengambilan keputusan yang mengharuskan perusahaan mendedikasikan dirinya untuk mengintegrasikan kualitas sebagai komponen inti dan melakukan investasi finansial yang tepat untuk mewujudkannya. Berikutnya ada pemanfaatan data. TQM sangat bergantung pada dokumentasi dan perencanaan, dan hanya dengan memanfaatkan dan menganalisa data manajemen dapat memahami apakah rencana tersebut dipenuhi. Yang selanjutnya ada integrasikan sistem, yang artinya strategi Total Quality Management percaya bahwa sistem harus berkomunikasi satu sama lain, menyampaikan informasi yang berguna antara departemen, dan membuat keputusan yang cerdas. Yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif memainkan peran besar dalam TQM untuk memotivasi karyawan, mendidik anggota sepanjang proses, dan menghindari kesalahan proses. Apa sih yang dilakukan Total Quality Management? TQM mengawasi semua aktivitas dan tugas yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan dalam bisnis dan operasinya. Hal ini mencakup penentuan kebijakan mutu, pembuatan dan penerapan perencanaan dan penjaminan mutu, serta pengendalian mutu dan langkah-langkah peningkatan mutu. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa TQM bukanlah proses yang cepat, maka kita harus mendedikasikan waktu yang lebih lama untuk itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara penerapannya? Yang pertama, identifikasi budaya perusahaan kita saat ini, nilai-nilai dan juga sistemnya. Lalu kita gunakan informasi ini untuk membuat sistem yang akan berfungsi sebagai rencana utama kita. Yang kedua, tetapkan apa yang diinginkan pelanggan dan klien dan apa yang mereka harapkan dari bisnis kita, dan tentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, bentuk tim manajemen dan karyawan untuk membantu mengimplementasikan tujuan kita dan sertakan upaya ini dalam proses manajemen bisnis kita. Yang terakhir, kita kumpulkan umpan balik secara konsisten dari karyawan dan pelanggan untuk mengukur kemajuan bisnis kita.
Selanjutnya untuk contoh total quality management, saya mengambil contoh dari penerapan sistem Kanban oleh Toyota. Di sini sistem Kanban sendiri merupakan sinyal fisik yang menciptakan reaksi berantai sehingga menghasilkan tindakan tertentu. Toyota menggunakan ide ini untuk menerapkan proses inventaris just in time atau JIT. Untuk kelebihan total quality management, yang pertama, memberikan produk yang lebih kuat dan berkualitas lebih tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, menghasilkan biaya keseluruhan perusahaan yang lebih rendah. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan di seluruh proses produksi dan penjualan. Yang keempat, memungkinkan perusahaan menjadi lebih mudah beradaptasi. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu mungkin memerlukan investasi finansial yang besar untuk beralih ke TQM. Yang kedua, seringkali memerlukan konversi ke praktik TQM dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, mungkin akan ada penolakan pada perubahan. Yang keempat, membutuhkan dukungan dari seluruh perusahaan agar berhasil. Sekian presentasi dari saya, semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi ini. Saya, Putri Aryani, mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.